Halo sahabat ragam, berjumpa lagi. Kali ini saya akan memasak itu oseng ikan asin daun ubi. Nah, untuk ikan asin di sini saya gunakan ikan asin pedo atau ikan asin peda ya. Nah, ini saya sarankan enaknya menggunakan ikan asin jenis ini, tapi apabila tidak ada bisa gunakan ikan asin yang lain. Selanjutnya, bahan utamanya saya juga menggunakan daun ubi atau daun singkong ya sahabat ragam. Nah, ini daun ubinya sudah saya siangi. Tadi saya membelinya hanya satu ikat saja. Dan ini nanti akan saya cuci bersih, lalu akan saya rebus terlebih dahulu. Nah, sahabat ragam, begitu juga dengan ikan pedonya, ini akan saya rendam menggunakan kertas koran ya. Ini untuk mengurangi rasa asinnya, tingkat asinnya maksud saya. Oke, nanti akan saya gunakan kertas koran untuk direndam. Dan ini daun ubinya akan saya rebus terlebih dahulu. Oke. Oke sahabat ragam, nah ini untuk ikan asin pedonya kita rendam dengan air, lalu kita gabungkan dengan kertas koran. Ini kita diamkan kurang lebih 5 menit. Nah sahabat ragam, di sini untuk daun ubinya kita rebus terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah didihkan air, lalu saya tambahkan 1 sendok minyak sayur. Oke, nah ini sengaja untuk memberikan efek warna yang menarik pada rebusan daun ubi. Oke, jadi warnanya tetap bagus sahabat ragam. Nah, ini sahabat ragam tentunya kita masak hingga sayur daun ubinya matang. Oke. Oke sahabat ragam, nah ini untuk daun ubinya ini sudah matang ya. Dan lihat nih warnanya tetap cantik dan menarik. Oke. Karena tadi saya tambahkan minyak sayur 1 sendok makan. Oke, ini saya angkat dan sisihkan. Nah, sahabat ragam, ini untuk ikan asin pedo atau ikan asin peda ya, sahabat ragam sudah saya bilas, dimana sebelumnya sudah saya rendam dengan kertas koran ya. Selanjutnya ini untuk daun ubi. Nah, ini sudah saya rebus tadi, dan tadi karena kan masih panas, lalu saya bilas dengan air dingin, tidak masalah, lalu kita peras gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini untuk daun ubinya saya akan iris-iris. Oke sahabat ragam, nah ini untuk bahan bumbunya. Saya sarankan pada masakan ini kita masaknya pedas ya sahabat ragam. Nah, di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, 1 batang serai, lalu 3 lembar daun salam, 1 buah cabai merah besar, ini yang ukuran besar ya sahabat ragam. Lalu di sini saya gunakan cabai geprek sebanyak 7 buah. Lalu di sini saya gunakan yaitu asam jawa. Nanti kita gunakan secukupnya saja. Nah, sahabat ragam, apabila kamu dirasa tidak suka terlalu pedas, bisa ganti dengan cabai rawit. Dan ini apabila tidak ada cabai merah yang besar seperti ini, bisa ganti dengan cabai yang biasa saja, tidak masalah. Nah, di mana bahan ini cukup kita iris-iris saja ya, kecuali ini daun salam. Oke, kita iris-iris.
Oke sahabat ragam, nah ini semua bahan bumbunya sudah saya iris-iris seperti ini ya. Selanjutnya ini untuk menyempurnakan rasa sahabat ragam, di sini saya akan gunakan yaitu micin atau penyedap masakan. Nah, bagi kamu apabila tidak suka menambahkan micin, silahkan, tidak masalah ya. Jadi sesuai selera. Selanjutnya di sini juga saya akan menambahkan gula pasir secukupnya. Nah, nanti pada masakan ini mungkin saya akan menambahkan garam atau tidak, nanti sesuai dengan yang saya cicip ya, karena di sini saya menggunakan ikan asin pedo. Mungkin bisa jadi akan saya tambahkan garam atau tidak. Oke. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya untuk mulai memasaknya. Nah, sekarang kita ke tahap untuk menumis bumbunya. Nah, di sini kita tumis bawang merah, lalu bawang putih, jahe yang kita cincang. Ini bawang putihnya kita cincang juga sahabat ragam. Selanjutnya serai, lalu daun salam. Nah, ini kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang wangi. Baik, selanjutnya di sini kita masukkan irisan dari cabai geprek, oke, dan cabai merah. Ini cabai merah besar ya, oke. Kita aduk rata. Baik, selanjutnya nih sahabat ragam, saya masukkan di sini ikan asin pedo. Kita aduk sebentar. Ini untuk memberikan efek nikmatnya ya. Nah, sahabat ragam, ini untuk ikan asin pedonya kita sisihkan sebentar di sebelah pinggirnya ya. Selanjutnya ini saya tambahkan alhamdulillah. Wow, saya bersin. Ini saya masukkan daun ubi. Baik, kita boleh tambahkan di sini sedikit air. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit asam jawa sahabat ragam, hanya sedikit saja ya, jangan sampai terlalu asam. Oke, lalu di sini saya tambahkan yaitu ini setengah sendok makan atau 1 sendok teh saja ya, gula pasir. Nanti kita cicip. Selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit micin. Oke, hanya sedikit saja. Oke. Nah, ini. Nah, saya nanti akan cicip apakah ini masih membutuhkan garam atau tidak ya. Kalau seandainya membutuhkan garam, tetap saya akan tambahkan garam. Karena untuk memberikan efek rasa asin ya. Oke, ini saya aduk. Oke, ini saya cicip dulu ya saudara ragam. Untuk rasanya, wow, perlu saya menambahkan garam ya, memang sedikit saja. Ini untuk memberikan asin di sayurannya. Saya tambahkan yaitu 1/4 sendok teh ya, bukan 1/4 sendok makan ini, jadi saya gunakan 1/4 sendok teh. Ini kita aduk. Baik, ini saya cicip kembali. Wow, rasanya sudah pas. Nah, sahabat ragam, ini masakan ini sudah matang. Sekarang saya akan letakkan di wadah yang sudah saya siapkan. Sahabat ragam, inilah oseng ikan asin daun ubi. Selamat mencoba.